Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk dalam ibadah kita dalam kesempatan ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa saat teduh kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kita, membimbing kita dalam ibadah ini. Berdoa dimulai. Amin. Kita persiapkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 dalam kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat apa-apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami senantiasa bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Taparade endeta sian buku ende akola mandailing nomor onom ayat sada sahatu tolu. Totong debata ake ibana para sirohado salolo na tutu para sirohado salolo na endehon ma totong debata say ulang lupa na dengan baeno na do tutu na dengan baeno na do tuho. Haposima totong debata ganop manyogot imbaru holong ni rohanai tutu imbaru holong ni rohanai. Sebagai pengganti pembacaan hukum Taurat untuk kita, kami pilih dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 9 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sekali lagi, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan jelas. Dia
mencari yang berdosa cari di kampung. Datanglah redakan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Taparade eneta sian buku ende akola mandailing nomor 9 ayat sada dohot 2 toledongan saita puji-puji mar. Toledongan saita puji-puji mar. Tok tama unang sojok situ turut tanam mida Tuhan tai hormat doa sangat hormat doa sangat doa sangat mari Tuhan tai. Onte patu jok rohan tamak tuku Masa di
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan yang diberi judul perikop Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang berjalan, orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka kemudian di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya mulai melihat dia, terdengarlah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibu-ibunya menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai itu perbacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan 2. Inginkah kau ikut Tuhan?
Jemaat kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab pengetahuanmu yang baik, maksudmu baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik,
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Shalom. Kita masuk untuk mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 19 September 2021. Kami dari Majelis Jemaat Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, atas kasih anugerahnya yang telah menyertai kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Kiranya melalui ibadah kita saat ini, kita masih berkenan dalam menghadapi didikan Tuhan. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah hidup dalam didikan Tuhan. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 12 September 2021. Persembahan kantong pertama Rp70.000, persembahan kantong kedua Rp70.000, persembahan kantong ketiga Rp60.000, jumlah keseluruhannya Rp200.000. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kami undang untuk hadir di gereja kita ini bersama-sama mengikuti ibadah bagi yang berkenan untuk hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara, telah jaga kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini dari rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga senantiasa memimpin menyertai kehidupan mereka masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebentar lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi mulut bibir beliau, agar setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk di bulan ini banyak saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi yang berulang tahun di bulan ini Tuhan.
secara khusus buat Inang Sonti yang di beberapa hari yang lalu yang juga berulang tahun, juga Amang Pendeta RH Rahab Ramli Tapea, Engkau juga memberkatinya yang sudah Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi Tuhan. Engkau memberkati segala tugas pelayanannya dimanapun beliau berada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Engkau menjawab setiap pergumulan persoalan kehidupan mereka dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat yang akan berulang tahun juga di hari-hari yang akan datang. Opung Oki, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna yang daripadamu, yang juga akan berulang tahun juga di bulan ini. Kami mohon Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu buat setiap keluarga dan juga jemaat kami yang berulang tahun. Engkau memberkatinya, segala apa yang dicita-citakan dan diharapkan Tuhan, Engkau berikan jawaban doa buat setiap doa dan seruan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Wepospos di mana Tuhan telah panggil anaknya ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh memperoleh kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita ya Tuhan. Biarlah di hari-hari yang akan datang mereka juga tetap hidup dan rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Engkau tetap melawat kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang menolong setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami juga ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Tuhan juga yang menuntun, memimpin, dan mengajari kami dalam segala tugas pekerjaan kami, aktivitas kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mohon atas segala pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami tetap dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Walau tidak seberapa yang boleh kami persembahkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah ajar kami untuk kami boleh mempergunakan persembahan tersebut untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami juga mohon Tuhan ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak dan perintah-Mu. Melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan. Kami mohon Tuhan ampuni agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sepanjang minggu ini juga kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan 2. Seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan kedua. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan,
Amin. Kita naikkan pujian kita. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus. Olehnya dosa telah ditebus. Kami berikan waktu kepada Amang Pendeta Resort. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Judul perikop akibat-akibat kebodohan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau beriman dan harapan padamu. Hatinya seluruh hidra hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Salam buat kita semuanya, Amang Inang, Horas. Ya, puji Tuhan, Allah kita sungguh baik, yang senantiasa menyertai, melindungi kita, dan memberkati kita. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur menurut info Surabaya sudah semakin ada perkembangan kemajuan untuk level 2 atau level 1 ya. Tapi kita masih menerapkan protokol kesehatan ya. Kita patut bersyukur dalam segala sesuatu, segala kenyataan, segala yang terjadi, karena kita percaya
bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Ya, yang menjadi topik renungan untuk kita dalam minggu hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis. Kalau dalam bahasa Angkola, mangolu di bagasan pengajarion ni Tuhan. Bahasa Indonesia, hidup dalam didikan Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, nats ini memperlihatkan ciri khas dari kitab pengkhotbah. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan dari sang pengkhotbah yang ulung. Ya, pendeta berkhotbah mengkhotbahkan isi dari khotbah pengkhotbah. Ya, dikatakan kitab ini pengkhotbah karena penulisnya sebagai seorang guru yang luar biasa, hikmat dan bijaksana yang dikaruniakan Tuhan yang bernama Salomo. Ya, banyak orang yang datang kepadanya duduk di atas permadani atau semacam ambal ya, karpet. Ya, karena waktu itu orang-orang Yahudi tidak biasa duduk di kursi dan dalam suasana keakraban sang guru dan murid bisa saling dekat, saling menyapa, dan bebas menanyakan segala sesuatu mengenai masalah-masalah kehidupan. Ini jugalah yang menjadi latar belakang pengkhotbah pasal 10 ini, yang seolah-olah ya kelihatannya meloncat-loncat ya topik pembicaraannya dari satu persoalan ke persoalan lainnya, dan mencakup begitu banyak variasi dan masalah. Ya, itu bisa kita alami dalam kehidupan ini, ada berbagai problem, masalah dalam kehidupan yang bisa kita terjadi. Ya, apakah itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial lainnya, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Ya, kemungkinan itu terjadi karena ia menjawab setiap pertanyaan yang muncul, yang tentunya pertanyaan itu satu dengan yang lain tidak sistematis, ya, tidak berurutan atau topik pertanyaannya. Sekalipun demikian, tetap ada benang merah atau tema yang mempersatukan seluruh macam variasi persoalan atau segala sesuatu yang dipertanyakan kepada sang pengkhotbah. Benang merahnya adalah perbedaan yang tajam antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh yang ingin diperlihatkan oleh pengkhotbah. Jadi sangat beda jauh orang yang berhikmat dengan orang bodoh, ya, yang diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini, khususnya pasal 10. Namun kita perlu mengerti bahwa bodoh yang dimaksud di sini bukanlah berhubungan dengan masalah kemampuan intelektual atau pengetahuan-pengetahuan secara umum yang bisa diperoleh ya dari pendidikan formal. Ya, dia bisa saja pandai berhitung atau matematika, pandai soal sejarah, pandai soal teknologi dan sebagainya. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kebodohan yang sangat bertolak belakang dengan hikmat atau kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan. Itulah yang menjadi pokok renungan kita dengan topik hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan berarti hidup dalam pengajaran, hidup dalam tuntunan dan bimbingan yang dari Tuhan. Ya, jadi sumbernya dari Tuhan, bukan dari dunia atau manusia dunia ini, tapi dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan diibaratkan sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya dengan memberikan pengajaran yang baik dan benar. Ya, yang baik dan benar. Jadi perlu kita pahami, banyak yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar ya pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Kemudian sebagai anak yang baik tentu mau mendengar dan bersikap sesuai dengan didikan orang tuanya. Ya, didikan Tuhan itu bisa diketahui dan disampaikan dengan cara atau melalui pengajaran, nasihat yang sumbernya adalah dari firman Tuhan yang kita tahu bersama itu telah tertulis. Kebenaran firman Tuhan telah tertulis dalam Alkitab. Bisa kita baca, bisa
kita uraikan, kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain atau sesama kita. Apakah yang terjadi bagi orang yang hidup dalam didikan Tuhan? Ini yang perlu kita lihat dari nats firman Tuhan ini. Dari nats firman Tuhan ini ada dua pokok penjelasan tentang apa yang terjadi bagi orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Ya. Yaitu yang pertama, orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti beroleh hikmat dari Tuhan. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti beroleh hikmat dari Tuhan. Ya, karena sumber hikmat adalah dari Tuhan. Kita mau dididik oleh Tuhan. Ayat 10-12 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ya, luar biasa ungkapan dalam ayat ini. Dalam literatur Alkitab, kata hikmat sering kali mengacu kepada kualitas atau kemampuan seseorang, dan kata hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah, dalam bahasa Yunani sophia, yang mencakup artinya pengetahuan, kemampuan, penalaran, dan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan yang berguna bagi manusia. Hikmat adalah karunia Allah yang ditempatkan di hati manusia. Oleh karena itu, hikmat merupakan kemampuan yang tertinggi dari Allah yang membimbing manusia menjalani hidup dan menghadapi berbagai persoalan atau tantangan kehidupannya. Bahkan hikmat membentuk watak, mental, dan karakter manusia agar dapat berperilaku benar dan baik dalam perkataan, dalam pikiran, dan perbuatannya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa besi yang tumpul dan tidak diasah, jika dipergunakan pasti sangat menguras tenaga dan sangat melelahkan tanpa hasil yang baik. Ya, itulah sebabnya kalau kita punya parang atau pisau, ya sering kita asah supaya tajam dan mudah, enak dipergunakan untuk memotong sesuatu. Ya, kalau tidak diasah, sudah tumpul, maka sangat sulit pisau atau parang itu dipergunakan untuk memotong, dan tentu tenaga terkuras dan menjadi lelah. Hasilnya pun tidak baik. Ya. Tetapi orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti beroleh hikmat dari Tuhan, sehingga ia mengetahui dengan benar apa yang harus ia lakukan lebih dahulu. Akhirnya ia beroleh hasil yang baik. Ya. Jadi tidak sembarangan dalam berbuat sesuatu. Ya. Bagaimana dia melakukan sesuatu itu supaya bisa dilaksanakan dengan benar, dengan baik, dan hasilnya pun baik. Demikian halnya dengan perkataan orang berhikmat atau mulut orang berhikmat. Pasti tidak asal bicara. Bicaranya tidak sembrono atau tidak sembarangan. Perkataannya sudah dipikirkan atau dipertimbangkan lebih dahulu tentang tujuan dan manfaatnya. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Perkataan yang tidak berhikmat atau orang bodoh akan sia-sia dan dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi dalam perilaku, dalam ucapan atau perkataan itu juga perlu diperhatikan. Dan firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Kita tahu semua dengan perkataan kita, orang yang berduka bisa terhibur, orang yang lemah bisa dikuatkan, orang yang bingung ya bisa diarahkan, yang kurang semangat melalui perkataan
menjadi timbul semangat dan sebagainya, betapa penting. Tapi sebaliknya, dengan perkataan yang tidak baik, yang menyakitkan, ya bisa orang lain menderita, bersedih, mengalami kesusahan. Hikmat dari Tuhan sudah pasti memberi kemampuan untuk berbicara dengan baik dan benar kepada siapapun yang dihadapinya. Bagaimanakah agar kita beroleh hikmat dari Tuhan? Dalam Amsal 1 ayat 7, ayat ini sudah sering kita baca atau kita dengar. Tertulis dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu lebih berharga dari harta kekayaan yang ada. Memang kita perlu harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang bisa kita pergunakan di dunia ini. Tetapi hikmat jauh lebih tinggi nilainya, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya, begitu tinggi nilai daripada hikmat daripada Tuhan. Dan itu diperoleh jika kita mau dan benar-benar hidup dalam didikan Tuhan. Pokok yang kedua, orang yang hidup dalam didikan Tuhan akan terhindar dari kebodohan. Ayat 13-15, di sana tertulis, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ya, ini ungkapan tentang orang bodoh, ya, yang harus dihindari. Ya. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam didikan Tuhan pasti diberikan kemampuan untuk menghindari kebodohan ini. Kebodohan yang harus dihindari adalah semua ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, bahkan juga bagi orang lain. Kebodohan orang yang tidak hidup dalam didikan Tuhan dapat diketahui dari perkataannya atau ucapannya yang bebal, dan bisa mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, mungkin kita pernah mendengar ungkapan dalam bahasa Batak itu pistar indah guruan atau indah ajaran. Ya, dia merasa pandai, tapi kita nggak bisa berguru dengan dia. Nggak ada yang bisa diteladani. Ya, tapi dia selalu menganggap pintar, banyak bicaranya. Tapi kalau dikatakan dia bodoh, nggak mau diajari, nggak mau dinasihati. Ya, itu bebal. Ya, orang bodoh selalu banyak bicara, tetapi ia sendiri tidak tahu apa arti yang dibicarakannya. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan, maka perkataannya tidak pernah dimaksudkan untuk menghina, merendahkan atau mempermalukan, bahkan mengecam dan menghancurkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang dalam pembicaraannya selalu ingin menyalahkan, merendahkan orang lain, serta hanya membanggakan dirinya sendiri, yang benar, ya, orang lain dianggapnya salah semua, cuman dia yang lebih baik, lebih benar, yang harus diperhatikan, orang lain tidak perlu. Ini jelas bukanlah orang yang berhikmat, melainkan orang yang bodoh atau tidak bijaksana. Segala usaha orang bodoh mendatangkan kelelahan pada dirinya sendiri. Ya, mendatangkan kelelahan pada dirinya sendiri. Karena ia sendiri tidak tahu apa yang dikerjakannya dan untuk apa ia mengerjakannya. Ada juga peribahasa orang Yahudi
tentang seorang yang mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang salah. Diibaratkan orang yang seperti itu tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Ya, tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Ya, kotanya, kampungnya, tempatnya sendiri tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kotanya atau rumahnya sendiri. Ya, ini kan sudah luar biasa. Ya. Apabila orang tidak pernah tahu dan menyadari keterbatasannya sendiri, ya. Dia hidup dalam dirinya sendiri, tapi dia tidak menyadari, ya, tentang keterbatasannya, tentang kelemahannya. Ya, ia akan melakukan banyak hal secara salah dan pasti tidak baik. Ya. Sebaliknya orang yang bijaksana itu, ya, orang yang bijaksana itu justru adalah orang yang tahu kelemahannya, keterbatasannya, ketidakmampuannya, ketidaktahuannya, sehingga dia mau belajar, serta mau mengakuinya, mau belajar, mau dididik dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kemudian orang bijak menyadari dan mensyukuri karunia, talenta, ya, yang diberikan Tuhan dalam hidupnya dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah gambaran tentang kebodohan yang harus dihindari oleh orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti beroleh hikmat dari Tuhan dan terhindar dari kebodohan. Tuhan yang mengasihi kita pasti memberi didikan kepada setiap anaknya agar beroleh hikmat yang memberi kemampuan untuk mengerti dan bisa menentukan sikap atau perbuatan yang baik dan benar dalam menjalani kehidupannya, serta terhindar dari kebodohan yang dapat mendatangkan kerugian besar bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Dalam Amsal 3 ayat 11-12 tertulis, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Itu juga tertulis dalam Ibrani 12 ayat 5. Jadi mendidik selalu bertujuan agar yang dididik berubah sikap, bahkan sifatnya yang tidak baik menjadi baik. Ya, dia mau berubah sikap, berubah dalam pengertian, pemahaman, dan sikap hidupnya. Tentu dalam mendidik seseorang, ya, dalam proses pendidik itu, di sana ada pengajaran, ada nasihat, ada peringatan, ada teguran. Ya, itu ada menjadi bagian dalam proses pendidikan atau didikan itu. Tuhan bagaikan orang tua yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Agar kita sebagai anak mau mendengar, menerima, dan melakukan sesuai dengan didikan Tuhan. Ya. Hidup dalam didikan Tuhan berarti hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan beroleh hikmat dari Tuhan. Dalam Amsal 9 ayat 10 tertulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh sebab itu, berbagailah kita semuanya. Diberkatilah kita semuanya yang mau hidup dalam didikan Tuhan. Sehingga kita beroleh hikmat dan terhindar dari kebodohan. Dan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita dan senantiasa melindungi, memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian. Amin, amin, kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali betapa pentingnya hidup dalam didikan Tuhan, agar kami beroleh hikmat dan terhindar dari kebodohan, sehingga kami boleh menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dengan baik dan benar. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami mau memberi waktu, kesempatan untuk mendengar, merenungkan didikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus pasti menuntun, membimbing kami, boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang mendidik, mengarahkan, mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami, agar kami boleh menghadapi segala kenyataan yang terjadi, dan kami menjadi pemenang dan beroleh sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sembari kita mempersembahkan persembahan yang ketiga, dan pada ayat yang kedua, jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari muji dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat, kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat semua jemaat GKPA Surabaya. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Mari kita tetap pergunakan protokol kesehatan, secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita tetap setia melakukan protokol kesehatan, dan kita tetap teguh dalam iman. Ya, Tuhan memberkati. Hora! Ora sama. Selamat ulang tahun juga, Mang. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih ucapan dan doanya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, Mang. Oke, Mang. Salam Selamat sehat. hari Minggu, Mang. Selamat Sampai hari ketemu. Minggu. Oke. Sampai Iya, ketemu di lain kesempatan yang dalam sukacita Tuhan. Ora sama. Iya. Amin, amin, amin. Oras. Ya.